Rahimahullah بالإيمان والإحسان والإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا يا رمي والحبيب الذي أرجى شفاعته لكل حديثنا ولمرتقيهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين بخمسة نخفيها أربعة المصطفى والمرتضى والنعمة والفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين 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 يا الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita membaca Maulid Nabi. Tiada lain tujuannya ialah untuk kenal Nabi. Karena yang dibaca tadi sejarah. Jadi aneh kalau ada orang melarang Maulidan. Nanti lu paham. Ini Pak, Mauludan itu mengadakan pengajian, mengadakan pembacaan sejarah. Ini nama gimana? Terus rawleh Pak. Si Pak diboco sejarah semua. Patut untuk kenal, bahkan wajib untuk kenal siapa Nabi Muhammad setelah makrifat kepada Allah. Yang kedua makrifat kepada Nabi Muhammad supaya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke dalam hati. Kenal Allah, siapa Allah? Belajar kitab tauhid. Siapa Rasulullah? Ini kita ngaji. Buku ini, kitab sejarah. Karena tiga hal orang mukmin harus tahu: surah, sirah, dan sarirah. Monggo bareng-bareng. Surah, sirah, sarirah. Surah bentuknya sudah dijelaskan tadi. Nabi Muhammad bentuknya alifil anfi, hidungnya alif Pak, ganteng ya. Mimil fami, mulutnya mim, tipis. Ya, nah, ini Pak. Buatan apa? Huruf A, tapi huruf mim. Huruf to. Gue sangat banget. Nun lil hajib, alisinun. Masya Allah, wis. Surah. Siapa Nabi Muhammad? Yub'atsu min Tihama. Diutus dari Tihama. Makkah itu Tihama Pak. Baina yadil kiamah, antara Nabi dengan kiamat sudah dekat 1000. Wong sedino ke 1000 tahun. Wis dino setengah hari Pak. Kurang setengah hari mana? Tapi mudah-mudahan panjang umur kita ya. Karena Nabi SAW pernah ditakoni Pak.
Mata sa'ah, kapan kiamat? Jawabannya Nabi pertanyaan, mada a'tadha, apa yang kau siapkan? Kata ulama, pertanyaan Nabi justru lebih penting daripada pertanyaan sama si takon itu. Kapan kiamat? Wis salah satu kapan kiamat. Apa yang kau siapkan? Kiamat kubro, kiamat sugro. Di kitab tauhid kiamat sugro itu dinamakan kiamat sugro karena bangun dari kubur, Pak. Ketika malaikat munkar nakir datang, ya kok ini, Pak. Tapi bukan jasadnya. Nah dibungkil gali kuburan, ya tetap jenazah mati orang obah. Nah obah jenazah orang obah. Makanya hati akidahnya kita, Pak, orang-orang bantu apa pocong arang. Lampu kok iso dipercaya apa kuwi? Jasad mau mati wis. Lah tinggal ruh, nek urip nak ruh hidup, Pak. Makanya bahasanya nek wong mati iki meninggal. Jasadnya sing mati, ruhnya meninggalkan jasad. Dicabut, ditarik sama malaikat namanya apa, Pak? Ya, wis kenal lu. Makanya persiapan, Pak. Bawa iman, bawa cinta Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, selamat insya Allah dunia akhirat. Nah ini kita ngaji itu Pak. Orang perlu kemudian mau naik bid'ah, aduh gitu. Orang paham. Justru mereka itu orang anyar, Pak. Orang anyar. Kalau kita kan mengikuti Imam Syafi'i, salah dulu. Bahkan mengikuti zamannya sahabat menyambut Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Madinah disambut mahal qiyam, Pak. Masuk pada pinat pada jeko apa, Pak? Nyambut Nabi Muhammad kira-kira jeko apa ngadeg sahabat. Jadi kok ora oleh ngadeg iki, Pak. Memang ono hadis Nabi Muhammad melarang apa jangan berdiri karena tawadhu, ngajari tawadhu. Nabi nggak mau dimulia-muliakan Muhammadnya, tapi ketika memuliakan Rasulullah dibiarkan mereka. Ketika datang itu ada Rasulullah, itu Rasulullah datang, Nabi Muhammad membiarkan karena mereka memuliakan Rasulullah. Iya, Pak. Aku selagi ngarep kayak mejo, kayak banyu ini, kayak mik karena mau menyampaikan, karena mau itu ya orang apa, tapi narakan mau itu apa kalau dia akhirnya Pak ya kayaknya buri bebas. Iya, Pak. Kalau mau hormati Salahuddinnya jangan, kita sama manusia, bahkan paling bertanggung jawab nanti yang kiamat. Wani-wani ngomong ayat, ngomong hadis, ngamalin orang. Tapi ketika mereka memuliakannya karena ada mau menyampaikan, mau itu hasanah, orang apa? Enggak. Nah orang ngomong bukan mau khotbah, Pak pengenan ngomong kan. Pasti kalau muncul apa? Turun, gak ada kepentingan. Tapi ketika Nabi Muhammad begitu, Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajari, "Qumuilah sayyidikum." Bangunlah untuk tuanmu, pemimpin kamu. Maka jangan remehkan, Pak. Walaupun RT, RW, begitu lurah, bupati, gubernur mau dimuliakan, begitu RW, RT diremehkan, jangan, Pak. Justru yang paling hebat itu RT karena kita apa karena RT, Pak. Tapi kelas dewe itu jabat paling kelas RT. Apa-apa tapi tenang, Pak. RT ini termasuk pemimpin kita, harus dimuliakan. Ya, Pak, kalau bertanggung jawab, ya, Pak, kalau bertanggung jawab, Pak, pahalanya 60 kali lipat. Oh, 60 lipat nak presiden, nak gubernur, nak RW RT ya orang. Sama saja. Kita mimpin keluarga seorang bapak kepada keluarga, mimpin yang benar 60 kali, Pak.
Makanya sih urung kawin pun kawin, kenapa pahalanya 70 kali lipat? Karena mimpin Pak. Mau nih dewean sing ono sing dipimpin ya istri 70 kali lipat pahalanya. Nek adil. Makanya sing dipimpin istri harus taat kepada suami. Oke sih Pak. Jangan kemudian ketika disuruh memuliakan orang ngomongnya inna akramakum indallahi atqakum. Hati-hati Pak. Dalil karo madlul orang pas. Ki dalil in akramakum indallah atau di sisi Allah. Kita nggak tahu di sisi Allah Taala siapa yang paling mulia, siapa yang paling takwa, siapa Pak? Nggak tahu Pak. Jangan-jangan itu yang duduk di belakang, jangan-jangan malah ibu-ibu sing paling mulia. Serang sergap jamaah, rukuk, sujud, ngurusi anak. Belum bos. Saya kira mau pertahan. Luar biasa. Kita nggak tahu, makanya nggak boleh menghina orang. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia ini, ya ayuhan nas. Ini apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari satu orang yaitu Nabi Adam, wa untha Siti Hawa. Dan kami jadikan kalian syu'uban, bangsa-bangsa wa qabail dan qabail. Lita'arufu untuk saling mengenal. Oh ki papai fulan, oh si baike fulan, oh ki pak. Tapi lita'arufu untuk saling mengenal. Jangan sombong-sombongan. Oh ki anak Kiai Gus, oh ini anak Rojo, oh Raden. Kaya RA Kartini ki artinya apa? RA itu apa Pak? Raden Ajeng. Loh kok ditulis? Jadi kabeh semua di mata Allah sama. Ya tidak bisa. Itu sama dalam syariat di mata Allah. Sholatil limo. Oh kae Raden ya ora limo. Telu bae cukup. Ora ono Pak. Sama Rasulullah limo. Bahkan Nabi malah banyak yang ditambah. Kakinya sampai bengkak. Kita enggak, bengkak malah sholat. Iya Pak. Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Tapi umatnya malah ora nek bengkak malah ora sholat. Iya Pak. Di mata Allah sama. Ada hukum mencuri potong tangan. Walaupun Sayyidah Fatimah, laukan Fatimah sanak langkata Tuhan, benar-benar aku potong. Di mata Allah sama. Tapi kalau di mata manusia beda Pak. Luwih tua, lebih mulia. Ki bapakku, ki simakku, ibuku, simbahku. Masuk kodok kabeh Pak. Ajaran dari mana itu? Sama di mata Allah hukum, tetapi kalau di mata manusia beda-beda nih Pak. Ini ajaran kopi kari mulai salaman karo bapak ini tok Pak ora diambung. Lho nak ora diambung. Katanya kiai mau, ustaz mau ceramah jadi di mata Allah sama. Ya ora. Di mata manusia beda-beda. Allah memberikan keutamaan satu dengan yang lain. Baik urusan din agama ataupun urusan dunia, ya Pak, urusan harta, urusan jabatan beda-beda. Ana wong duwe ilmu dimuliakan kiai, ana duwe nasab, pangeran, anak rojo, raden, pasti disuruh ke depan Pak. Pasti rakyatnya tak gelem ojo nang kene raden. Monggo di depan pasti disuruh anak-anaknya raden, anaknya kiai gus-gus ora kenal walaupun bodoh-bodoh guse ono ngarep. Nggih napa nggih? Kok jarane ora ono beda. Justru bangsa yang enggak beradab ketika ada kemuliaan dan dimuliakan.
Bangsa itu mulia karena beradab. Beradab ini memuliakan sesuatu yang mulia. Ono ilmune dimuliakan, ono nasabe dimuliakan, ono hartane fulus. Tapi duitnya mentu Pak, ojo fulus-fulus kok pamer-pamer. Jabatan jadi papan Pak. Mal, harta, punya jabatan, punya keturunan, punya ilmu, di mata manusia lebih mulia. Di mata Allah enggak. Ojo sopo-sopo, aneh sopo, rojo. Yo dengan ramai manusia dimuliakan. Aneh sopo, aneh kiai dimuliakan. Yo di mata manusia. Aneh sopo, anak nabi, Habib, yo dimuliakan di mata manusia. Tapi di mata Allah belum Pak. Kalau berdosa Pak 2 kali lipat. Ini dosa kabeh nggih, dosa sing paling akeh ya sing duwe keturunan kuwi Pak. Ning neraka siksaane paling gede. Tapi Imam Ali Zainal Abidin, ya Rabb, aku mohon karena dosanya 2 kali lipat, tapi kalau berbuat baik 2 kali lipat. Imam Ali Zainal Abidin ngomong begitu. Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Imam Husain bin Imam Ali bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Untuk dikaji Nabi ngeri Pak, takut. Makanya nak sholat waktu sampai monak. Kadang kita ini Pak ya Allah, masalah dunia, ini masalah dunia. Kalau tabung kilo 10 juta bu, alhamdulillah. Lah kalau Pak usaha, kalau luar biasa, besok metu meneh Pak. Besok boleh, besok biro 20 juta, alhamdulillah. Lah sih, memang di kesan Gusti Allah rezekinya bertambah, apa kuwi Pak? Lah suatu saat berkurang, alhamdulillah. Kurang meneh, alhamdulillah. Lupa kok, alhamdulillah. Mau disebutkan yang kita yahmadunallah ala kulli syiddatin wa raha. Mereka mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan sedih maupun senang. Kenapa? Allah yang takdirkan. Itulah didikan Nabi Muhammad SAW agar selalu hidup senang. Kenapa Pak? Diatur. So saya ngatur Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Gak dapat dari dunia, gak apa-apa. Yang penting Allah Ta'ala tulis pahala. Lalu kok ganjarannya dikepuk Pak, celengannya Pak. Iya Pak. Duit orang manfaat, duit gak ada gunanya, tapi pahalanya karena kita sabar di dunia selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita hadir di Maulid Nabi, jangan ya nggak paham. Satu, kita ngaji sejarah, tapi kitab sejarah ini beda dengan kitab sejarah yang lain. Kitab sejarah ini disertai sholawat. Kenapa? Kalau nyebut Nabi Muhammad tidak bersalawat itu orang bakhil. Kenapa? Nyebut Nabi Muhammad kalau bersalawat Allah kasih 10. Ada orang diutangi 1 juta, punya duit 1 juta, saya pinjam, aku tak ganti 10 juta. Kira-kira bakal pakai orang Pak? Ya arah pakai. Lawang itu 10 juta. Lah saya kira umpama wong ngerangai berarti wong ngomong Pak. Buah ini beneran. Nggih Pak, wong disalangi aku menek selangi itu tak bayar kayak 10. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaika marratan wahidah," wahai Rasulullah, orang yang selawat kepadamu sekali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah akan berikan 10. Kata ulama pada siji tok baik. Umpama Allah ganjar 1 salawat dari siapa? Dari Allah, salawat 1 saja sudah cukup Pak. Go nutupi daripada gede api neraka. Mudah-mudahan kita selamat ya. Jadi ini kitab nama Pak. Kira-kira boleh nggak kita membaca sejarah? Boleh nggak? Nah orang oleh ngomongnya berarti ngomong gimana? Lah kok arane maulud judul kelahiran maulud, judulnya kitab maulud berarti judul tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ono meneh kok ono kitab
Anwarul Bahiyah, cuma orang foto-foto sih Anwarul Bahiyah. Anwarul Bahiyah kitab kitab sejarah juga tentang Isra Mi'raj. Ada lagi sejarah Nabi tentang turunnya Al-Quran, nuzul Quran. Nah itulah peristiwa-peristiwa itu dirayakan, diingat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Perlu peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Akhirnya mau kenal Nabi Muhammad, nyambut Nabi Muhammad. Oke Pak. Lagi marhaban itu maksudnya apa? Marhaban ya marhaban ya nurul. Lagi marhaban itu nyambut sapa? Kanjeng Nabi. Iya. Kita yakin Nabi Muhammad hadir. Karena ila hadrat Nabi Muhammad tidak ada orang salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi Muhammad itu menjawab salam. Jangankan Nabi Muhammad Pak, kita salam kepada orang yang sudah meninggal, kita salam assalamualaikum ya Daud, assalamualaikum ya Qaum, assalamualaikum ya Syekh. Itu ruhnya dikembalikan dan jawab. Sekali lagi, ruh itu enggak mati Pak. Ruh itu enggak mati. Si ngomong ruh mati ki sapa? Ki bapakku mati, bapak nyenengan orang mati, sing mati jasadnya, ruhnya hidup. Lah kalau hidup kira-kira bisa meneh apa? Bisa Pak. Malam Jumat. Iya Pak. Makanya orang genah Pak, sampai nyakitkan nyoreng orang tuanya Pak. Dan mereka itu tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mau boleh malu fasarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berapalah kalian, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat untuk beramal. Wa boleh fasarallah amalakum, akan dilihat oleh Allah amal kalian, oleh Allah, oleh Rasulullah dan orang mukmin. Lah Rasulullah kan sudah meninggal, orang mukmin ada sebagian sudah meninggal. Tahu diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih Pak. Kita saja duduk di sini kalau nggak diberitahu, nggak akan tahu sampai kanan kirinya. Sampai mau sholat apa? Asar, sampai kanannya sinten Pak. Mau sholat asar sampai kanannya sinten. Sampai kiri sama. Mau beri begini. Karena nggak diberitahu, nggak ngah Pak. Padahal orangnya hadir. Begitu juga orang yang walaupun sudah meninggal, roh hidup diberitahu, ya pasti akan tahu. Sehingga kita ini Pak sekarang katakan maulid Nabi, guyub, rukun, bikin kepada Allah, bacakan doa, dan kirim kepada mereka bunga semuanya Pak mereka. Berarti kita nanti akan dicatat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Generasi-generasi yang memuliakan leluhurnya, menghargai leluhurnya. Oh jebule biyen aku ngadake ngono diteruske karo putu-putuku berarti kayak Masya Allah putu-putuku berarti berbakti sama orang tua. Lah monggo Pak diganjar karena jenengan memuliakan simbah-simbahnya dulu. Lah nanti putu-putune jadi generasi-generasi yang baik. Makanya wong tua pegel karo anak wis selesai diterus-teruske wis dumake bae wis. Yang kedua kita yang membenahi diri, meluruskan diri dan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita soleh, anak kita nanti tertarik menjadi orang soleh. Sehingga kalau kita mendapati anak yang salah, jangan disalahkan kecuali dirinya. Karena memang kalau kita ini baik, ibarat pohon, kalau sudah besar, itu buah tidak akan pasti akan jatuh. Untuk bahasanya tidak jauh, tak akan jauh dari pohonnya. Kan kopi Pak dirawat bocah, dikenah, dididik, gede, berbakti, rasa ngomong salaman dibolak-balik. Lah nopo bolak-balik ki salaman penghormatan, ini salam takdim karena di tangan yang digunakan dulu usap kepalanya, dulu untuk menggendong, dulu yang menggendeng. Itulah tangan yang mulia, cari nafkah yang halal buat dirinya. Maka kita bolak-balik kalau waktu tua Pak. Oke Pak. Disitulah pentingnya kita mengadakan maulid Nabi karena kita ingin kenal dengan Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi
dulu nggak ada perayaan masalahnya Pak, makanya nggak ada Maulidin Nabi. Karena Maulidin Nabi mereka itu ada di hati mereka takdim. Ketika mulai di daerah-daerah mengadakan memuliakan harlah, hari jadi, memuliakan pangerannya, memuliakan raja-rajanya, memuliakan damba-dambanya, maka disitulah ulama-ulama memberikan cara yang baru yang tidak ada zaman dahulu, karena dulu nggak ada harlah kayak gitu. Dan yang paling penting untuk dimuliakan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika merayakan Nabi Muhammad, ulama kita nggak ada yang protes. Memang karena ini adalah sesuatu yang baru terjadi. Apa yang baru? Mengadakan harlah itu Pak. Maka alhamdulillah ulama kita langsung yang patut untuk dimuliakan, yang patut diadakan perayaan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu penting bagi kita. Kita mencintai seorang yang kita cintai. Cinta sama presiden. Kita senang sama Jokowi, senang sama Jokowi. Soalnya Pak Alexan senang sama Pak Jokowi. Kita cinta sama Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak suka sama kita, nggak kenal sama kita Pak. Orang kenal, fotonya dipajang. Kita cinta sama dia, tapi beliau nggak cinta, bukan nggak cinta, nggak tahu sama kita. Kan bocah-bocah senang karo penyanyi, senang karo pemain bola. Pemain bolanya Ronaldo ora kenal sama kita. Kita sudah kabur hatinya, waktunya dihabiskan untuk idolanya, tapi yang idola nggak kenal kita. Tapi Nabi Muhammad SAW, kita idola sama Nabi Muhammad, langsung kabar, langsung. Bahkan ketika disebutkan bukan nama kita, nama bapaknya juga disebutkan. Ya Muhammad bin Ali, bapaknya Ali disebutkan. Lah bapaknya sudah meninggal. Senang, namanya viral di mahsyar, viral di barzakh. Nama Muslim disebut karena anaknya sampai sering sholawat, sering menghidupkan sunnahnya, sering beramal soleh, ajaran-ajaran Nabi yang ditinggal Nabi itu dihidupkan sama anak sampai, dan sehingga namanya anak jenengan dan namanya sampai juga ikut-ikut ke bawah, dilaporkan oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga gak heran nanti akan disebut Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, Bu, mahsyar wih Allah, asyarakalan temenan Pak, asyarakalan wih ihtifal, perayaan yang paling dahsyat di saat orang terombang-ambing kepanasan di mahsyar karena nasibnya mereka. Ya Allah Pak, selama mereka kalau musim digiringkan rokok, kondisinya dalam keadaan urotal kufar, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan nggak pakai sendal, dalam keadaan mereka nggak punya sehelai baju pun, mereka kepanasan, pelayanan ini, dan tanahnya pakai timah. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang ada naungan. Ada kelompok-kelompok itu sama Allah dikasih baju. Pertama yang dikasih baju siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad setelah itu mendapat baju yang lebih bagus daripada Nabi Ibrahim. Iya Pak. Kemudian orang-orang mukmin yang lain yang punya hayat, yang punya takwa. Saya kira baju itu sing takwa. Lah mengko baju takwanya betul-betul diberikan karena dia selalu menutupi aurat, selalu menutupi daripada kesalahan, maka Allah Ta'ala nanti langsung tutupi. Tapi bagi orang yang suka membuka aib, suka masalah, suka terus dibicarakan gitu, ya wal kiamah udah becet. Loh, kira-kira nanti udah becet kok sawang-sawang orang kok kober, nggak bisa Pak, karena dahsyatnya. Coba lihat peristiwa tsunami, coba buka apa? Wong pondok pelayanan sudah mikirkan awal dewe metode melayu dari kamar mandi dalam keadaan telanjang nggak sadar, dan ada orang sempat mau sawang-sawangan karena dahsyatnya waktu gempa di tsunami peristiwa Aceh. Wisip yang kiamat surah, apalagi kiamat hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kiamat kubro tadi kita sebutkan kiamat sughro. Dikatakan sughro itu karena tadi duduk ya. Kubro karena bangkit dan mereka pada berlarian. Tapi yaumul kiamat orang-orang yang cinta kepada Nabi, mereka sudah tidur kanumil arus. Kenapa? Dijelaskan tidur seperti tidur pengantin karena nanti yang akan membangunkan orang yang paling dia cintai. Ya, turu digawe kopi, mas kopi ini mas. Sing nangis iki sapa? Bojone yang paling tercintai. Ke pengantin anyar kan kopi. Mas kopi ini mas. Kopi Pak. Mahsyar. Maka dikatakan tidur pengantin karena nanti orang mukmin itu dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka jangan remehkan sunnahnya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wis dibocorki karo kanjeng Nabi Muhammad. Iya Pak. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti tanda ia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku nanti di bawah kana ma'i fil jannah. Nanti bersama surga. Mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW bertambah cinta, bertambah menghidupkan sunnahnya Nabi, bertambah menghidupkan syariatnya Nabi, bertambah ibadah. Persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi kita menyambut datangnya Nabi Muhammad. Ya, silahkan bagi yang melihat Nabi Muhammad, karena kita juga yakin Nabi Muhammad akan hadir. Iya Pak. Iya Pak. Tapi juga kita marhaban menyambut apa Pak? Menyambut akhlaknya Nabi, menyambut syariatnya Nabi. Kita gersang dari akhlaknya Nabi, kita gersang daripada syariatnya Nabi, kita gersang daripada ibadahnya Nabi, kita gersang daripada sunnahnya Nabi. Kita mohon kepada Allah Rabbil Awal ini akhlaknya Nabi datang, syariatnya Nabi Muhammad datang, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, saling menghormati satu dengan yang lain, terutama orang tua. Titip orang tua baik yang sudah meninggal apalagi masih hidup dirawat. Itu jimat buat kita, kebahagiaan buat kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah insya Allah Allah Ta'ala berikan keberkahan kita.